Lihat nih, kemarin gue habis dapat nih, tuh, cakep kan? Sampai dulu. Nyolong bangga, gitu. Kemaksiatan yang dilakukan oleh dirinya atau kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain yang disaksikan olehnya, kemudian muncul dalam hatinya rasa tenang, senang, gembira, dia udah termasuk maksiat hati. Kira-kira kita pernah begitu nggak tuh? Akui aja udah, ya. Lihat orang maksiat kita girang, gitu ya. Atau kita melakukan kemaksiatan kita girang, seperti itu. Kemudian wal ghadaru walau bikafirin, wal ghadaru, dan juga termasuk maksiat hati al ghadar, melanggar janji, melanggar janji, walau bikafirin, sekalipun terhadap orang kafir. Kepada orang kafir kita janji terus kita langgar aja nggak boleh, ya. Kepada orang kafir kita berjanji sama orang kafir terus kita langgar janjinya, ya, kita langgar perjanjiannya, itu nggak boleh bagi kita. Agama kita melarang hal seperti itu. Kita nggak boleh melanggar janji sekalipun terhadap orang kafir, apalagi sesama kita, sama muslim, apalagi sama temen, apalagi sama guru di PHP ini mulu, kan gitu. Emang murid kurang ngajar gitu. Tapi di sini nggak ada, ya. Nggak ada. Termasuk bagian dari maksiat, melanggar janji. Kemudian wal makr, makar, tipu muslihat, tipu daya, ya, tipu muslihat, nggak boleh. Kita membuat rencana untuk menjebak, membuat suatu rencana untuk menipu, oh, jangan, nggak boleh. Itu makar namanya. Makar yang bukan kepengen ngancurin Indonesia, bukan. Makar itu tipu muslihat. Penipu juga makar namanya. Nanti bisa paham, ya. Bukan cuma sekedar yang mau ganti Pancasila doang makar. Bukannya kepengen kudeta doang disebutnya makar. Kata-kata makar itu tipu daya, membuat suatu perbuatan yang tujuannya untuk menjebak orang lain, itu namanya makar, begitu, ya. Bang Deddy, lo punya waktu nggak, coba dah lo ke sono gitu. Padahal di sono udah disiapin Bang Deddy bakalan dijebak, semisalnya begitu. Nah, aneh yang hubungin Bang Deddy makar namanya, berbuat makar seperti itu, ya, berbuat sesuatu untuk menjebak seseorang, itu namanya makar. Itu nggak boleh, termasuk bagian dari maksiatnya hati seperti itu, gitu. Nah, kemudian wabughdus sahabah, bagian dari maksiatnya hati. Wa min ma'asul qalbi bughdus sahabati, termasuk dari maksiatnya hati adalah membenci para sahabat, yakni sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali dalam hati kita ada benci kepada para sahabat. Jangan diikuti pemahaman-pemahaman yang mengajak diri kita untuk membenci para sahabat. Kenapa? Perjuangan kita nggak ada apa-apanya, ya. Kita membenci mereka dengan cacian, dengan makian, dengan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita benci kepada mereka. Itu membuat sakit hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingat, para sahabat itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca salawat kepada baginda Nabi, nggak lepas sebutkan sahabat baginda Nabi, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Disebutkan juga sahabatnya, gitu ya.
Kita belum ada apa-apanya perjuangan kita. Nanti tahu orang yang mati syahid pertama kali di dalam Islam. Siapa kira-kira? Yang mati syahid pertama kali di dalam Islam. Belum lama Nabi diutus menjadi Rasul. Ya. Kurang lebih 3 tahunan. Sudah ada orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk mempertahankan keimanannya. Ya. Siapa dia? Seorang perempuan. Seorang perempuan. Siapa itu? Sumayyah. Yang bernama Sumayyah. Bunuh karena sebab mempertahankan keimanan. Sebelum ada perang Badar, jauh dari perang Uhud, udah ada duluan sahabiah yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar mempertahankan keimanannya. Kalau kita, wah jauh. Ngeliat duit goyang iman kita. Disodorin perempuan, kelpok kita. Gitu ya. Dijanjiin jabatan, oleng kita. Ya. Beda dengan mereka-mereka. Siapa ente mau caci maki para sahabat? Ya. Siapa ente mau membanding-bandingkan sahabat? Siapa ente mau menghina para sahabat, apalagi membenci para sahabat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan ya, jangan seperti itu. Bukan hanya sekedar maksiat hati, dikhawatirkan ente bisa menjadi kufur gara-gara membenci para sahabat wal ali, dan juga membenci keluarga Nabi. Membenci keluarga Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, perlu kita ketahui, Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah banyak. Beliau minta kepada Allah, minta, ya. Beliau tuh minta kepada Allah agar keturunannya dijadikan orang-orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala. Minta, di Quran banyak. Rabbi ja'alni, ya. Gimana? Wa min dzurriyyati, gimana sih? Anda lupa. Dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a, gitu ya. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim minta kepada Allah Ta'ala agar keturunannya, zuriyahnya menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak pernah minta untuk keluarganya, tapi Allah berikan. Beliau nggak minta, tapi Allah berikan. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Dalam Quran disebutkan seperti itu. Innama yuridullahu, hanya saja. Innama itu adatul hasyar. Ya. Kalimat innama itu adatul hasyar. Allah yang menginginkan. Yuridullahu, Allah yang kepengen. Hanya saja Allah yang menginginkan. Untuk apa? Liyudhiba, untuk menghilangkan ankumur rijsa, dari diri kalian kotoran-kotoran, najis-najis. Siapa itu mereka? Ahlul bait, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya sekedar dibersihkan, wa yutahhirakum tathira, disucikan mereka sesuci-sucinya. Kalimat tathira itu maf'ul mutlaq, yang berarti udah paling top, udah begitu. Ya. Artinya apa itu? Diberikan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba ente mengucilkannya. Jangan coba-coba ente membencinya. Nanti taruhannya akidah ente seperti itu. Nah, kalau ada paham-paham yang mengajak seperti itu, tinggal ya. Nanti bisa paham ya. Setiap qasidah yang sering kita baca kan ada Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardu fadzakiri, syubbihu bil anjumi zuhuri, mislama qad ja'a afis sunan. Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri, disebutkan itu Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, Ahlul Baitnya Nabi itu
Dzurriyyah Nabi Muhammad SAW itu, ya, mereka suci, tuhuri, disucikan, ya, mereka itu disucikan semuanya. Mereka semua adalah amanul ardi wadzakir, pengaman bumi ini. Ini dunia bisa aman lantaran sebab adanya dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nanti bisa pahami ya. Gitu. Nah, sudah wasalihin, dan juga orang-orang soleh. Sebagian dari maksiatnya hati adalah membenci orang-orang soleh. Jadi ingat, jangan ente coba-coba membenci para sahabat, jangan coba-coba ente membenci para dzurriyyah Nabi, keluarga Nabi, dan jangan coba-coba ente membenci orang-orang yang soleh, para salihin. Jangan coba-coba ente benci. Jangan ikutin tuh orang-orang yang berani menyalahkan para salafus soleh gitu. Imam Syafi'i lah dianggap salah, Imam Malik lah dianggap salah, Imam Ghazali lah dianggap salah. Apa tuh Imam Ghazali? Kitabnya dhaif semua. Ya, jangan diikutin kayak begitu. Ya, jangan diikutin. Kita diajarkan dari orang-orang tua kita, kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk tetap ta'zim, hormat, mahabbah kepada mereka, para orang-orang soleh, siapapun mereka. Ingat, Anda nggak pernah mengajarkan kepada ente-ente semua untuk fanatik dengan diri Anda. Jangan, salah ente seperti itu. Anda nggak pernah mengajarkan, lo harus tunduk sama gue doang. Nggak, jangan. Jangan. Anda nggak mau juga seperti itu. Bagi ente-ente yang di sini punya murid yang udah ngajarin ngaji, yang udah jadi guru, ingat jangan ajarkan murid-murid ente untuk fanatik sama diri ente. Ente bisa paham? Ajarin tuh murid-murid ente biar fanatiknya dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau dia udah cinta sama Allah, ajarkan kepada mereka cinta akan ilmunya Allah Ta'ala. Dan tidak hanya sekedar ilmunya Allah, ajarkan juga kepada mereka itu, tapi secara otomatis tuh begitu. Cinta dengan ahli ilm, ya, cinta dengan ahli ilmu. Kalau udah cinta sama ahli ilmu, mau siapapun dia, mau gurunya kek, mau pernah ngaji sama dia kek, mau enggak kek, mau pernah ketemu kek, mau enggak kek, tetap dihormat. Tapi kalau ente ajarkan cuma fanatik sama ente doang, ketemu orang alim yang bukan gurunya cuek, begitu, nggak ada adabnya seperti itu. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Ente bisa paham tuh, ya? Anda nggak pernah ngajarkan nama ente begitu, dan ente pun jangan coba-coba mengajarkan seperti itu, ya? Jangan ente ajarin ke murid-murid ente ataupun orang-orang yang ente ajarkan untuk fanatik kepada diri ente. Ajarkan kepada mereka untuk fanatiknya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti itu, ya. Kayak begitu. Sudah. Kemudian wal bukhlu bima aujaballah. Yang termasuk maksiatnya hati adalah al-bukhl, pelit. Ya. Bima aujaballah, terhadap apa-apa yang Allah wajibkan pada dirinya. Seperti bayar zakat, dia nggak ngeluarin. Seperti itu. Ya. Hal-hal yang merupakan kewajiban pada dirinya, berat di hatinya mau ngeluarin. Ya. Jangan seperti itu. Wasyuhu, syuhu sama, pelit juga. Cuma beda pelitnya begini. Kalau bukhil itu, bakhil, itu pelit dari barangnya dia sendiri. Itu bakhil. Dia punya harta, dia nggak mau ngeluarin barangnya dia sendiri, hartanya dia sendiri, bakhil namanya. Begitu ya. Tapi kalau syuh itu, jangankan barang dia, orang nitip ke dia, orang ngasih ke dia, dia nggak mau ngeluarin juga, gitu. Ente paham gak tuh? Lebih dari pelit namanya syuh itu. Ente bisa paham? Ente bisa bedain gak tuh? Banyak kayak begini. Tapi ntar yang ngomongnya banyak kesinggung, udah nggak usah dah, begitu. Kalau ngomongnya banyak kesinggung, orang kita kan begitu ambekan. Dikit, singgung dikit, ngambek, berhenti ngaji, ya baper, tulis status ya. tulis status, Ngaji nggak bayar.
Ngaji bayaran kagak, makan nambah, mau masuk surga lagi, coba bayang. Tapi kalau di sini bayaran semua, kali nanggok semua. Tapi nggak dari kembalian beli rokok kan kagak? Nggak kan? Kembalian di pepaya. Itu bedanya antara bakhil dengan asyuh. Syuh itu tadi, ini aneh kasih contoh deh ya, tapi jangan ada kesinggung nih. Tapi kalau mau ada kesinggung ya bodo amat sih gitu ya. Semisalnya deh, ente punya harta, padahal ente boleh jual lagi tuh harta, anggap harta warisan dah, bahasa kasarnya begitu dah. Akhirnya gue belak-belakan juga dah, dapat warisan. Iya dia capek kagak apa kagak boleh dibagikan tuh harta. Emang dia boleh kerja tuh harta, dia boleh peras keringat begitu tuh harta kagak, dapat warisan. Pelit lagi, nggak mau ngeluarin tuh begitu. Ya ente paham gak tuh yang anda maksud? Udah boleh dibagi, nggak mau ngeluarin, begitu. Itu namanya syuh, begitu. Kalau bakhil, harta dia sendiri, dia boleh kerja, dia boleh usaha, ada hasilnya, dia nggak mau ngeluarin, itu namanya bakhil, begitu tuh. Kalau syuh tadi, begitu tuh. Kalau syuh lebih dari koret nih, apa namanya tahu dah tuh begitu. Pokoknya begitu dah. Benda boleh dibagi juga masih pelit aja kan begitu. Udah gitu diakuin lagi punya gue, begitu. Aduh ribet urusannya begitu dah. Udah, kemudian wal hirsu. Rakus. Tahu rakus? Tomak, lebih dari tomak, begitu. Tomak itu atau mau rakus juga. Tapi yang namanya al-hirs itu lebih dari tomak, gitu. Lebih dari tomak atau tamak gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Tamak. Kalau hirsun ini lebih dari tamak. Rakusnya bukan main, begitu. Ya. Hanya sekedar untuk menguasai sesuatu, memiliki sesuatu yang dia udah punya, ngakunya belum punya. Kayak begitu tuh. Itu termasuk bagian dari al-hirsu. Asal depan orang tampangnya melas banget, belaga susah begitu. Biar orang ngenes niatnya begitu. Allah karim. Jangan begitu. Islam nggak punya wibawa kalau bersikap seperti itu. Kita nggak punya duit, tetap tampilkan yang terbaik pada diri kita. Begitu. Ketemu orang tetap belagak gagah aja kita. Ada perut kita perih mah tahan aja dikit kan begitu. Padahal merokok joinan, biarin aja nggak apa-apa. Kemudian wal istihanatu bima 'azzamallah. Wal istihanah. Istihanah itu takhfif. Meringankan, meremehkan. Gitu. Ya, meremehkan. Wal istihanatu bima 'azzamallah, meremehkan terhadap apa-apa yang Allah agungkan. Yang merupakan syiar Allah diremehin. Yang merupakan keagungan Allah diremehin. Seperti itu. Ya. Meremehkan hal-hal yang merupakan keagungan Allah, yang Allah agungkan, yang merupakan syiar Allah. Wa tasghiru bima 'azzamallah. Kalau tadi istihana itu meremehkan, tasghir itu merendahkan, mengecilkan, ya, mengecilkan bima 'azzamallah terhadap apa-apa yang Allah agungkan, ya begitu. Semisal begini contohnya, ente udah punya majelis besar, jamaah banyak.